Makanannya enak ya? Ya, nah ngomongin soal makanan, kalian tahu gak sih kalau ada unsur yang kegunaannya itu untuk pembekuan cepat dalam proses pengolahan makanan? Apa itu? Nah, unsur itu adalah unsur niobium. Kalian mau tahu penjelasan lengkap mengenai unsur niobium? Mau. Yuk cerita. Ayo. Nah, nitrogen ini adalah unsur kimia golongan 5A dengan simbol N dan nomor atom 7. Adapun nomor massa nitrogen ini adalah 14,007. Nitrogen ini pada suhu kamar adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nitrogen ini memiliki titik didih yang sangat rendah, yaitu sekitar negatif 195,8 derajat Celcius dan titik lebur sekitar negatif 210 derajat Celcius. Nitrogen ini membentuk 78% dari udara yang kita hirup. Cukup banyak bukan? Nah, nitrogen ini memiliki dua isotop utama, yaitu N14. N14 ini adalah isotop yang paling umum dan stabil, di mana sekitar 99% dari nitrogen di alam adalah N14. Nah, N14 ini memiliki 7 proton dan 7 neutron. Yang kedua, N15. N15 ini merupakan isotop yang stabil dan lebih jarang, dan juga memiliki 7 proton dan 8 neutron. Isotop ini digunakan dalam penelitian ilmiah, terutama dalam studi biokimia dan pertanian. Nitrogen ini memiliki banyak kegunaan di dalam berbagai industri. Di antaranya, yang pertama, dalam industri kimia. Nitrogen ini digunakan dalam produksi amonia atau NH3 yang dimana merupakan bahan dasar pembuatan pupuk. Yang kedua, industri makanan dan minuman. Nitrogen cair digunakan untuk pembukaan cepat dalam proses pengolahan makanan. Dan yang ketiga, dalam industri elektronik. Gas nitrogen digunakan untuk menciptakan atmosfer inert dalam pengolahan logam dan penyusunan komponen elektronik. Berarti ya. Aduh, kok pedes banget ya jajannya. Aha, aku ada susu nih. Gimana kalau kamu minum susu ini aja? Kalau boleh. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di dalam susu ini terdapat unsur yang bernama fosfor? Nggak tahu. Gimana kalau kita nonton video berikut ini? 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur fosfor. Fosfor adalah unsur kimia golongan 5A dengan nomor atom 15 dan nomor massa 30,974. Fosfor ini memiliki satu isotop stabil, yaitu fosfor 31 atau P31. Fosfor ini ditemukan dalam bentuk dua alotrop yang berbeda, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih biasanya berwarna putih transparan atau kekuningan, sementara itu fosfor merah biasanya berwarna merah gelap. Nah, fosfor hitam yang dimana berasal dari alotrop yang lain berwarna hitam. Nah, fosfor putih meleleh pada suhu sekitar 44,1 derajat Celcius. Sementara itu, fosfor merah memiliki titik lebur yang lebih tinggi,
Fosfor ini memiliki sifat konduktivitas yang rendah. Fosfor ini sangatlah reaktif, terutama fosfor putih, di mana fosfor putih ini akan mudah terbakar di udara dan menghasilkan asap putih. Fosfor ini memiliki beberapa isotop, namun isotop yang paling stabil dan ditemukan di alam adalah isotop P31, di mana memiliki 16 neutron dan merupakan satu-satunya isotop fosfor yang tidak radioaktif. Nah, kalian tahu nggak sih kalau fosfor ini memiliki banyak kegunaan dalam berbagai industri? Di antaranya, 1. Fosfor ini merupakan salah satu unsur penting dalam pembuatan pupuk fosfat yang dimana digunakan dalam pertanian. Yang kedua, fosfor ini digunakan sebagai bahan bakar dan bahan peledak. Dan yang ketiga, fosfor ini juga digunakan untuk membuat senyawa seperti asam fosfat atau H3PO4 yang dimana digunakan untuk pembuatan deterjen, bahan makanan, dan bahan minuman. Bukumu tebal ya? Ya nih, kertasnya banyak banget. Kira-kira kertas ini terbuat dari apa sih? Nah, kertas ini terbuat dari arsen loh. Apa itu arsen? Gimana kalau kita nonton video setelah ini? Boleh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsen. Arsen adalah unsur kimia golongan 5B dengan nomor atom 33 dan nomor massa 74,92. Arsen memiliki titik lebur sekitar 817 derajat Celcius dan titik didih sekitar 613 derajat Celcius. Arsen memiliki beberapa kegunaan yaitu 1. Arsen digunakan dalam pembuatan arsenida gallium yang merupakan bahan semikonduktor yang digunakan dalam perangkat elektronik. 2. Senyawa arsenik digunakan dalam beberapa pestisida dan herbisida. Tiga. Ada apa? Nggak tahu nih, mungkin baterainya rusak kali ya. Kamu tahu nggak? Ada unsur yang sebutannya untuk membuat baterai ini loh. Oh, unsur apa itu? Unsur antimon. Oh, Perkenalkan, saya Petri Ramdhani dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang antimon. Antimon atau dikenal dengan simbol kimia Sb adalah unsur kimia golongan 5A dengan nomor atom 51 dan nomor massa sekitar 121,75. Titik lebur antimon adalah sekitar 630 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya sekitar 1587 derajat Celcius. Antimon memiliki dua isotop utama yang stabil, yaitu Sb121 dan Sb123. Adapun beberapa kegunaan antimon yaitu 1. Antimon digunakan dalam pembuatan baterai dan peluru. 2. Antimon digunakan dalam sistematika dan komponen elektronik lainnya. 3. Senyawa antimon, terutama antimon trioksida, digunakan sebagai bahan penghambat api dalam bahan bangunan dan tekstil.
Ngomong-ngomong, Kalian tahu nggak? Ada loh unsur yang kegunaannya itu untuk membuat pigmen kosmetik semacam ini. Unsur apa itu? Nah, unsur itu adalah bismut. Oh, bismut. Ya, kalian mau tahu penjelasan lengkap mengenai bismut? Mau? Yuk kita cari tahu. Hai, perkenalkan nama saya Vita Priliani dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur bismut. Bismut adalah unsur kimia golongan 5A dengan simbol Bi dan nomor atom 83. Titik leleh bismut adalah sekitar 271,4 derajat Celcius dan titik didihnya sekitar 1564 derajat Celcius. Bismut sangat stabil dan tidak mudah teroksidasi. Bismut tidak ditemukan dalam jumlah yang besar di kerak bumi, tetapi cukup mudah diperoleh melalui pemurnian biji logam. Nah, adapun kegunaan bismut antara lain, yang pertama, dalam industri obat-obatan, bismut digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti diare dan gangguan perut. Yang kedua, bismut dalam pembuatan pewarna dan pigmen untuk kosmetik dan cat. Yang ketiga, bismut digunakan dalam paduan logam untuk komponen elektronik dan semikonduktor. Terima kasih. Dadah. Hai. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu unsur vanadium. Jadi, vanadium adalah unsur kimia golongan 5B dengan simbol V dan nomor atom 23. Vanadium memiliki nomor massa 50,942. Titik leleh vanadium adalah sekitar 1910 derajat Celcius dan titik didihnya sekitar 3380 derajat Celcius. Vanadium memiliki reaktivitas yang cukup tinggi, tetapi tidak begitu mudah teroksidasi pada suhu kamar. Vanadium tidak ditemukan dalam bentuk bebas di alam. Umumnya ditemukan dalam biji dan apatit. Vanadium memiliki banyak aplikasi penting dalam industri, yaitu 1. Vanadium digunakan dalam paduan dengan baja yang sangat penting dalam industri otomotif dan juga dalam berbagai peralatan dapur. 2. Vanadium digunakan dalam baterai vanadium redox yang penting untuk penyimpanan energi skala besar. Yang ketiga, vanadium digunakan dalam paduan titanium yang penting untuk aplikasi penerbangan dan medis. oh iya, Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kalau ada loh unsur-unsur yang fungsinya itu untuk membuat perangkat elektronik seperti ponsel ini. Kira-kira unsur apa ya? Nah, unsur-unsur itu adalah unsur niobium dan tantalum. Kalian mau tahu penjelasan lebih lengkapnya? Boleh? Yuk kita tonton video berikut ini. baik, kita masuk pada unsur selanjutnya pada golongan 5B, yaitu niobium. Niobium adalah unsur kimia golongan 5B dengan simbol Nb dengan nomor atom 41 dan nomor massa 92,906. Tahukah kalian bahwa niobium ini memiliki titik leleh yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2477 derajat Celcius dan titik didih sebesar 4750 derajat Celcius. Niobium ini cukup stabil terhadap oksidasi di udara. Niobium ini tidak ditemukan dalam bentuk murni di alam, tetapi umumnya ditemukan dalam biji-biji mineral. Ada beberapa kegunaan niobium, di antaranya yang pertama, niobium digunakan dalam paduan baja yang digunakan untuk membuat struktur pesawat terbang dan kendaraan luar angkasa. Yang kedua,
Niobium digunakan dalam pembuatan pipa untuk pembangkit listrik nuklir dan reaktor. Dan yang ketiga, niobium ini digunakan untuk pembuatan peralatan elektronik seperti ponsel dan juga komputer. Nah, unsur selanjutnya tantalum. Tantalum adalah unsur kimia golongan 5B dengan simbol Ta dan nomor atom 73 serta nomor massa 180,948. Tantalum sangat tahan terhadap korosi, oksidasi dan banyak asam bahkan pada suhu tinggi. Tantalum tidak ditemukan dalam bentuk bebas di alam, namun biasanya ditemukan dalam bentuk mineral. Adapun beberapa kegunaannya yaitu 1. Tantalum digunakan untuk membuat peralatan elektronik seperti ponsel, komputer, dan peralatan medis. 2. Tantalum digunakan dalam pembuatan implan medis seperti pelat tulang, alat pacu jantung, dan prostesis. 3. Tantalum digunakan dalam pembuatan komponen reaktor nuklir.